Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video terkait penjelasan dari materi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam Islam. Jadi penjelasan ini akan terbagi menjadi dua. Pertama, kebijakan fiskal dan kebijakan moneternya dulu. Penjelasan kedua nanti terkait kebijakan fiskal dan moneter di dalam Islam. Sebelum kita masuk lebih jauh terkait kebijakan fiskal dan moneter, kita awali dulu dari yang kebijakan fiskal. Kita harus mengenal dulu apa sih kebijakan fiskal itu, sehingga nanti kita bisa ada gambaran ya, terkait instrumen dan tujuan dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Maka yang harus digarisbawahi dari kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan penerimaan. Kebijakan fiskal sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan fiskal dijalankan oleh pemerintah pusat, tapi nanti untuk kebijakan moneter sepenuhnya adalah tanggung jawab dan kewenangan Bank Sentral. Kalau di Indonesia, Bank Sentralnya berarti Bank Indonesia. Adapun tujuan kebijakan fiskal, di antaranya dari sekian banyak tujuan dari kebijakan fiskal, di sini saya mengambil 3. Pertama, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Kedua, menstabilkan harga-harga barang atau mengatasi inflasi. Yang ketiga, mendorong terwujudnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara berkeadilan. Melalui mekanisme yang pertama, optimalisasi peningkatan pendapatan negara. Yang kedua, efisiensi belanja negara dan meningkatkan belanja produktif. Yang ketiga, mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Saya berikan sedikit penjelasan terkait tujuan kebijakan fiskal. Terkait memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, tadi di awal kita berbicara bahwa kebijakan fiskal itu berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Berarti berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Bagaimana negara memperoleh suatu pendapatan, kemudian bagaimana negara mengatur pengeluarannya. Saya ulangi, bagaimana negara memperoleh pendapatan, kemudian dari pendapatan itu digunakan untuk operasional negara demi kepentingan rakyat. Salah satunya bisa untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Jika kita ngambil kasus dari tahun ini 2020 sampai 2021, dampak dari pandemi COVID-19 banyak sekali pegawai atau pekerja yang di-PHK. Kemudian ada juga usaha-usaha yang mulai istilahnya gulung tikar, mengalami penurunan keuntungan, bahkan ada yang sampai gulung tikar. Nah, melalui kebijakan fiskal, dari fungsi distribusi atau pengeluaran tadi, ya, ketika pemerintah sudah punya anggaran, kemudian ditargetkan anggaran ini digunakan untuk memberikan bantuan permodalan usaha. Sehingga dari bantuan modal usaha yang diambil dari APBN tadi, bisa membantu masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja, membuka usaha-usaha baru, meskipun skala usahanya mikro, tapi setidaknya ini berdampak terhadap pengurangan pengangguran. Dari bantuan modal usaha diharapkan tercipta lapangan kerja.
Bantuan modal usaha diambil dari APBN. Nah, APBN itu adalah bagian dari kebijakan fiskal. Sehingga fungsi dari kebijakan fiskal atau tujuannya memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Atau bisa juga dari anggaran pendapatan dan belanja negara dalam tujuan belanja negara, misalkan digunakan anggaran negara digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol. Otomatis dari pembangunan jalan tol memerlukan banyak sekali pekerja. Dari pembangunan jalan tol, akhirnya terciptalah lapangan kerja. Banyak menyerap lapangan kerja. Dan banyak berbagai macam kegiatan yang dianggarkan oleh pemerintah melalui APBN yang bisa menghasilkan atau memperluas lapangan kerja. Tujuan yang kedua, menstabilkan harga-harga barang atau mengatasi inflasi. Kita tahu, kalian juga tahu, harga suatu barang jika dikenai pajak, otomatis harganya akan naik. Ketika kita makan ke salah satu restoran, sebutlah KFC, harga paket makanan misalnya 20.000, tapi belum termasuk PPN, pajak pertambahan nilai, sebesar 10%. Ketika harga paket nasi plus ayam 20.000 dikenai PPN 10%, maka yang harus kita bayar dari 20.000 plus PPN jadi 22.000. Ini akibat dari pajak, sehingga yang harus kita bayarkan juga harus lebih mahal. Ketika harga-harga naik, ya, jadi inflasi adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus. Ketika inflasi atau kenaikan harga barang ini terjadi akibat pajak atau penetapan pajak, pemerintah bisa mengurangi atau menurunkan tingkat pajak sehingga harga barang itu tidak jadi naik. Bisa juga, itu berarti kan dari fungsi fiskal dalam hal pajak. Kalau dari fungsi fiskal sebagai pengeluaran negara, ketika harga-harga naik, ya, harga beras misalkan naik, terjadi inflasi terhadap harga beras. Pemerintah bisa memberikan bantuan, diskon. Bukan diskon, tapi lebih ke subsidi. Pemerintah mensubsidi harga beras. Subsidi tadi diambilkan dari anggaran belanja negara. Atau misal, kalau kita isi BBM di Pertamina, kalau ngisinya Pertalite, dulu kan premium. Tapi sekarang premium sudah susah dicari, sepertinya sudah tinggal minimal itu Pertalite, rata-rata ya. Pertalite itu mendapat subsidi dari pemerintah. Kalau tidak subsidi, mungkin harganya lebih mahal dari harga yang ada sekarang. Ketika harga minyak dunia naik, berarti kan terjadi inflasi. Ketika harga minyak dunia naik, seharusnya harga minyak di Indonesia juga ikut naik. Tapi karena disubsidi oleh pemerintah, maka harga minyak di Indonesia tetap stabil. Meskipun kita mengambil minyak dari luar negeri dan harga minyak dunia itu naik. Akibat dari subsidi, kita terhindar dari inflasi. Contoh lain misalkan, ketika harga barang naik atau bertambah mahal, kemudian daya beli masyarakat miskin turun, pemerintah bisa memberikan bantuan-bantuan seperti bantuan langsung tunai. Ya. Sehingga orang-orang miskin tadi yang terdampak inflasi bisa kembali membeli barang-barang tersebut karena sudah diberikan bantuan langsung tunai oleh pemerintah. Jadi mengatasi inflasi itu bukan tidak selalu menghilangkan inflasinya, tapi mengatasi atau sekedar mengurangi dampak inflasi terhadap suatu masyarakat. Ya, ini kebijakan fiskal.
Jadi tidak selalu menghilangkan inflasi yang terjadi, tapi bisa mengurangi efek dari inflasi tersebut. Sampai nanti inflasinya mereda, kembali ke batas yang normal lagi. Baru pemerintah bisa menghentikan subsidi. Ya, subsidi diberikan ketika inflasi. Kalau inflasinya sudah mereda, subsidinya sudah berhenti. Yang ketiga, mendorong terwujudnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara berkeadilan dan terciptanya kemakmuran ekonomi rakyat melalui mekanisme satu, optimalisasi peningkatan pendapatan negara. Ini masih berkaitan dengan produktivitas masyarakat. Ya, kembali lagi ke poin yang pertama tadi, memperluas lapangan kerja. Tidak semata-mata pendapatan negara bisa naik dengan adanya kebijakan fiskal. Bisa jika dinaikkan pajaknya, ya pajak produk, pajak kendaraan bermotor naik, mungkin pendapatan negara juga akan naik. Tapi yang sengsara adalah masyarakat. Cara paling aman adalah dengan cara memicu. Ya, memicu masyarakat untuk lebih produktif. Masyarakat diberikan bantuan modal usaha supaya masyarakat mulai bisa mandiri, tercipta lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran. Kalau semakin banyak lapangan kerja terbuka dan pengangguran sedikit, otomatis produktivitas masyarakat meningkat. Kalau produktivitas masyarakat meningkat, secara tidak langsung nanti pendapatan negara juga akan meningkat. Jadi ada dua cara meningkatkan pendapatan negara. Bisa secara langsung dengan menaikkan pajak, tapi masyarakat sengsara, atau memicu masyarakat untuk bersikap produktif dengan cara memberikan bantuan usaha dulu, sampai masyarakat bisa mandiri, menciptakan lapangan kerjanya sendiri, baru dia menjadi penyumbang pajak. Yang kedua dari poin 3, efisiensi belanja negara dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas. Di sini ada kata peningkatan belanja produktif. Yang dikatakan belanja produktif berarti setiap belanja yang menghasilkan, ya kebalikan dari konsumtif. Misal, belanja faktor produksi, belanja mesin, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara. Kalau jalan tolnya berfungsi dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, maka akan ada pajak yang masuk dari setiap pengguna jalan tol. Kalau bandaranya ramai, ya tadinya dikeluarkan dana untuk pembangunan bandara sekian triliun. Kalau bandaranya ramai, banyak yang terbang lewat bandara tersebut, maka akan ada pajak penerimaan dari bandara tersebut. Contohnya aja, ya tiket misal harga 1.700.000, 1,7 juta lah. Pajak bandaranya dari Jakarta ke Palangkaraya, pajak Bandara Soekarno-Hatta per satu tiket dengan nominal 1,7 juta, itu adalah sekitar 240.000. Kalau ada 10 orang, berarti sudah menyumbang 2.400.000. Kalau dalam satu pesawat ada 100 orang, berarti sudah menyumbang 24 juta. Jadi, pengeluaran negara harus untuk perbelanjaan yang produktif dan program prioritas, sehingga fungsi fiskal di sini berjalan dengan baik. Yang ketiga, mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Pembiayaan yang efisien yang sifatnya produktif. Sama tadi seperti pemberian modal usaha atau beasiswa pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena manusia itu adalah faktor produksi yang paling penting. Semakin pintar sumber daya manusianya, maka produktivitas juga akan semakin meningkat. Yang dibangun adalah manusianya. Percuma mesinnya bagus, alat-alat produksinya bagus, mesin-mesinnya canggih, tapi manusianya bodoh.
mereka tidak akan menggunakan mesin tersebut dengan baik, tapi justru merusaknya. Percuma HP-nya iPhone misal, ya, iPhone 13, tapi tidak mengerti cara menggunakannya. Ngertinya cuma buat sosmed, Instagram, TikTok, WhatsApp, sama YouTube. Padahal HP seharga 20 juta yang dikatakan smartphone bisa lebih dari sekedar sosmed atau main game. Maka cerdaskan dulu manusianya, baru berikan alat-alat canggih tersebut. Ya, jangan alatnya saja yang canggih, tapi manusianya tetap kampungan. Nanti tidak akan produktif. Instrumen kebijakan fiskal, instrumen kalau dilihat ada dua, instrumen dari penerimaan dan instrumen dari pengeluaran. Instrumen itu artinya alat. Alat kebijakan fiskal dalam hal penerimaan, ya, bagaimana negara itu bisa menerima, ada alatnya. Bagaimana kita bisa memasukkan, menginput data atau ketikan ke dalam laptop, maka instrumennya adalah keyboard. Ya, ketik dulu di keyboard, baru dia bisa masuk. Bagaimana uang bisa masuk ke negara? Maka menggunakan alat yang disebut pajak pertama. Yang kedua, pendapatan negara bukan pajak. Yang ketiga, hibah. Jadi alat penerimaan negara itu ada tiga. Yang pertama pendapatan pajak. Nanti pajak ini ada macam-macam lagi. Ada pajak pertambahan nilai atau PPN, ada pajak penghasilan, ada pajak barang mewah, ada pajak bea impor, ada pajak cukai. Bea impor itu dikenakan terhadap produk-produk yang masuk dari luar negeri. Contoh handphone kita, mau yang pakai iPhone, pakai Xiaomi, semua dari luar negeri. Karena kita belum punya produk handphone sendiri. Kemudian cukai, pajak dari cukai. Pajak dari cukai itu dikenakan kepada produk rokok dan alkohol, yang sifatnya barang tersebut harus dibatasi. Makanya rokok itu ada dua. Pertama pajak penjualan rokok, yang kedua pajak cukai rokok. Ya, rokok itu 2 kali pajaknya. Tujuannya supaya masyarakat kurang merokok. Makanya pajaknya 2 kali. Itu tadi pendapatan pajak. Sekarang pendapatan negara bukan pajak, atau disingkat PNBP. Sumbernya dari administrasi negara. Setiap pelayanan-pelayanan negara yang ada biayanya. Dalam arti di sini biaya resmi ya, bukan pungutan. Contoh, pengurusan SIM, baik itu pembuatan maupun layanan perpanjangan SIM. Itu termasuk PNBP. Biaya balik nama terhadap kendaraan bermotor, itu pendapatan negara bukan pajak. Dan beberapa layanan-layanan lainnya yang diselenggarakan oleh negara. Yang ketiga ada hibah. Hibah berarti pemberian secara cuma-cuma. Bisa itu dari perorangan, misalkan ada orang kaya yang mau nyumbang ke Indonesia, bisa juga dari negara lain, negara tetangga atau negara lain. Hibah pernah diterima oleh Indonesia, contohnya ketika Indonesia dilanda tsunami di Aceh. Ya. Negara-negara tetangga kita memberikan bantuan, baik bantuan medis, bantuan barang maupun bantuan uang. Nah, yang dikatakan hibah biasanya dalam bentuk uang. Itu hibah. Ada satu lagi sebenarnya, pendapatan negara dari hutang. Tapi hutang sebenarnya ini tidak masuk ke dalam fiskal. Cuma kalau kita berbicara dari mana pendapatan negara, hutang itu salah satunya. Cuma dia tidak termasuk dalam instrumen fiskal. Jadi lebih baik kita hapus dulu ya. Nanti ada tersendiri pembahasan hutang. Itu tadi instrumen penerimaan negara. Nah, sekarang instrumen pengeluaran negara.
meliputi seluruh kegiatan atau beban operasional yang dilakukan pemerintah dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyatnya, berupa belanja pemerintah pusat. Jadi kalau pemerintah pusat belanja, yaitu tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Contohnya, pembangunan jalan tol, itu dikatakan belanja. Pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, kemudian membayar gaji-gaji para PNS, menggaji TNI dan Polri. Bisa juga belanja alat-alat pertahanan seperti pesawat tempur, tank, kapal, dan persenjataan lain. Itu namanya belanja pemerintah pusat. Yang kedua, transfer ke daerah serta dana desa. Nah, dulu Jokowi, presiden kita, Bapak Jokowi pernah mengatakan setiap desa akan mendapat 1 miliar rupiah. Saya tidak update lagi apakah masih sampai sekarang setiap desa dapat 1 miliar rupiah. Nanti kalian bisa cek sendiri apakah program ini, program satu desa 1 miliar masih berlangsung. Kita lanjut. Ini adalah gambaran APBN Indonesia tahun 2020. APBN, jangan sampai anak-anak ekonomi tidak tahu apa itu APBN. Ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Kita lihat di sini, pendapatan negara kita 2.233,2 triliun rupiah. Sumbernya dari pajak itu sebesar 1.865,7 triliun. PNBP-nya 367 triliun. Dan hibahnya 0,5 triliun. Sehingga penerimaan terbesar bersumber dari pajak. Dan total pendapatannya 2.233,2 triliun. Adapun belanja negara kita untuk tahun 2020, 2.540,4 triliun. Belanja pemerintah pusatnya 1.683. TKDD-nya 856. Nah, di sini berarti beban belanja kita lebih besar dari pendapatannya. Atau istilahnya besar pasak daripada tiang. Sama saja, jika kalian anak kos, pendapatan kalian atau uang saku kalian 1 juta, tapi kebutuhan belanja kalian selama sebulan 1.300.000. Nah, kalian masih kekurangan 300.000. Kurangan 300.000 itu harus kalian tutupi. Caranya gimana? Cara terakhir ya hutang. Ini yang dilakukan oleh negara kita. Sampai hutang negara kita sekarang jumlahnya 6.600 triliun. Kisaran 6.600 triliun. Akibat kita defisit 307,2 triliun. Uang negara kita kurang 300 triliun nih untuk kegiatan selama tahun 2020. Maka harus ditutupi dengan utang. Alokasi belanja negara dari 2.500 triliun tadi, kemudian terbagi lagi untuk belanja pemerintah pusat. Di sini bisa kalian lihat, bisa kita lihat sama-sama porsi-porsinya. Paling besar adalah pelayanan umum, 475 triliun rupiah. Yang kedua, ekonomi, 406,2 triliun. Kemudian yang ketiga, perlindungan sosial, 226,4 triliun. Ketertiban dan keamanan 162, pendidikan menempati posisi kelima, 156,9 triliun. Pertahanan 131, kesehatan 61, perumahan dan fasilitas umum 30, perlindungan lingkungan hidup 18,4 triliun. Agama 10,1 triliun dan pariwisata 5,1 triliun. Ya, ini porsi-porsi pembagiannya. Dibagikannya kemana? Masing-masing lewat kementerian terkait. Perlindungan sosial mungkin bisa masuk ke
Kementerian Sosial. Yang kemarin sempat dana bantuan sosialnya dikorupsi sebesar 17 miliar. Adapun macam-macam kebijakan fiskal, secara teori ada 3. Kebijakan fiskal fungsional, kebijakan fiskal disengaja, dan kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Kebijakan fiskal fungsional, ya, pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. Contoh, ketika pemerintah ingin pendapatan negara naik, maka pemerintah bisa menaikkan pajak kendaraan bermotor. Tujuannya untuk memperoleh pendapatan lebih besar, sehingga pajak kendaraan bermotor harus dinaikkan. Oke, masyarakat bayar pajak lebih mahal, pendapatan negara naik. Tapi akibat tidak langsung dari kenaikan kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, menimbulkan akibat tidak langsung. Akibatnya apa? Masyarakat mengurangi minatnya untuk membeli mobil. Ya. Karena harga mobilnya mungkin tetap, tapi pajaknya yang bikin mahal. Tadi saya katakan, suatu produk itu bisa naik harganya ketika dikenai pajak. Kalau pajak mobil naik, maka harga jualnya pun naik. Pajak pembelian kendaraan bermotor ya, misalkan naik, maka harga kendaraan bermotor juga ikut naik. Kalau harga kendaraan bermotor naik, maka permintaan terhadap kendaraan bermotor, anggaplah mobil, akan turun. Kalau permintaan turun, berarti penjualan mobilnya ikut turun. Kalau penjualan mobil turun, otomatis dari dealer, ya, keuntungannya ikut turun. Kalau keuntungan dealer turun, maka dia akan melakukan pengurangan terhadap tenaga kerja yang sering disebut sebagai PHK. Karyawan di PHK karena keuntungan perusahaan menurun. Itu sudah tidak asing lagi. Jadi nanti dampaknya kalau pemerintah menaikkan pajak pembelian kendaraan bermotor, dampak tidak langsungnya adalah bisa menimbulkan PHK. Itu dampak tidak langsung. Maka kebijakan fiskal secara fungsional ini perlu diperhatikan. Bisa juga seperti ini. Pajak terhadap produk rokok dinaikkan. Tadi rokok harganya 20.000 per bungkus. Setelah dinaikkan jadi 100.000. Secara pendapatan, mungkin pemerintah tidak akan melihat pendapatannya. Meskipun pajak rokok dinaikkan, tapi tujuan dari pemerintah itu bukan pendapatan dari pajak rokok. Tapi yang diharapkan pemerintah adalah dampak tidak langsung. Dampak tidak langsungnya apa? Kalau harga rokok naik dari 20.000 ke 100.000, maka akan terjadi pengurangan penikmat rokok. Pengurangan perokok. Yang biasanya merokok sehari 2 bungkus mungkin mengurangi jadi 1 bungkus. Anak-anak SMA yang bisa merokok, mereka mungkin tidak merokok lagi karena uangnya tidak cukup. Nah, dampaknya apa? Kalau semakin sedikit yang merokok, maka kesehatan akan meningkat. Rokok itu menimbulkan permasalahan loh terhadap kesehatan. Jangan dikira mentang-mentang pabrik rokok itu menyerap banyak lapangan kerja. Ya, pabrik-pabrik rokok itu banyak pegawainya. Dan pajak dari rokok itu juga menyumbang terhadap APBN negara. Tapi jangan salah. Sri Mulyani pernah mengatakan, pajak yang diterima dari produk rokok itu tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengobati orang-orang yang terdampak rokok. Saya ulang, pajak penerimaan dari produk rokok itu tidak sebanding dengan dampak yang diakibatkan oleh rokok terhadap kesehatan. Jadi pemerintah membayarkan
membayarkan biaya kesehatan untuk mereka yang terdampak rokok itu lebih besar daripada pajak penerimaan rokok. Maka kalau pemerintah menaikkan pajak rokok, dampak tidak langsungnya adalah meningkatnya kesehatan masyarakat. Yang kedua, kebijakan fiskal yang disengaja. Manipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan atau penerimaan maupun perubahan pengeluaran pemerintah dengan 3 cara. Pertama, membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah. Contohnya, secara terang-terangan langsung. Tadi, menaikkan pajak pembelian kendaraan bermotor. Tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara. Ya, itu langsung dampaknya. Kalau yang kedua, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. Saya terbalik. Yang pertama, membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah. Contoh, sekarang BBM itu disubsidi. Tapi kalau pemerintah merasa ini tidak tepat, yang sering makan subsidi itu bukan masyarakat miskin, tapi justru orang-orang kaya. Maka bisa saja pemerintah langsung membuat perubahan. BBM tidak lagi disubsidi. Karena yang paling banyak makan subsidi BBM adalah orang-orang kaya. Bisa seperti itu. Itu termasuk dalam kebijakan fiskal disengaja, membuat perubahan terhadap pengeluaran. Yang kedua, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. Contohnya menaikkan pajak pembelian kendaraan bermotor. Langsung dinaikkan pajak kendaraan bermotornya untuk memang meningkatkan pendapatan, bisa. Atau meningkatkan pajak barang impor. Tujuannya, misalkan nih barang impor lagi rame masuk ke Indonesia, maka pemerintah langsung menaikkan pajak impor yang sebelumnya 7,5% jadi 10%, supaya penerimaan negara juga meningkat. Itu yang disengaja. Memang sengaja menaikkan pajak untuk tujuan singkat, yakni penerimaan yang lebih besar. Atau yang ketiga, membuat perubahan secara serentak. Jadi dalam hal pengeluaran dan pendapatan secara bersama-sama. Contohnya, pada saat COVID kemarin, pajak pembelian kendaraan bermotor dihapuskan atau dienolkan, supaya masyarakat mau membeli mobil. Karena penjualan dalam bidang otomotif, industri otomotif itu menurun. Sehingga pemerintah mau langsung menolkan atau dihilangkan. Harga mobil anggaplah 200 juta. Setelah dihilangkan pajak pembelian kendaraan bermotor, harganya jadi tinggal 160 juta. Berarti kan lebih murah. Di sisi lain, pemerintah meningkatkan pengeluarannya untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Untuk masyarakat yang terdampak COVID. Berarti dalam satu waktu, pemerintah menurunkan pajak sekaligus mengalihkan pendanaan untuk bantuan sosial. Bisa seperti itu. Poin C, kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Merupakan kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Jenis kebijakan fiskal tak disengaja adalah proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran. Jadi pajak tidak disengaja ya berarti lawannya yang disengaja tadi. Kalau disengaja kan tujuannya langsung jelas. Tapi kalau contoh pajak yang tidak disengaja, pajak progresif dikenakan terhadap masyarakat yang punya mobil lebih dari satu. Tujuannya adalah untuk menyaring orang-orang kaya tadi. Ya. Pemerintah ingin supaya orang-orang kaya ini bayar pajaknya lebih banyak karena kemampuan mereka. Seperti artis-artis saja, biasanya mobilnya lebih dari satu. Nah, mereka dikenai pajak ganda atau mobil-mobil mewah. Pajaknya juga berbeda.
Nah, ketika target pemerintah adalah orang-orang kaya yang mampu beli mobil lebih dari satu, secara tidak sengaja orang-orang yang mau punya mobil lebih dari satu mengurangi atau mengurungkan niatnya untuk beli mobil. Ya. Jadi dampak yang tidak disengaja adalah orang yang sudah punya satu mobil akhirnya tidak mau beli mobil satu lagi, takut kena pajak progresif. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Yang kedua, kebijakan fiskal dari segi jumlah penerimaan dan pengeluaran. Ada kebijakan fiskal seimbang, ya, kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Ada dampak positif negatifnya. Positifnya negara jadi tidak perlu minjam sejumlah dana, baik dalam negeri maupun luar negeri. Negatifnya, kondisi perekonomian akan terpuruk bila ekonomi negara dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Nah, jadi kebijakan fiskal seimbang menyesuaikan jumlah uang yang masuk ke negara dengan pengeluarannya. Jadi membuat anggaran untuk tahun depan misal. Kita buat anggarannya kalau sudah jelas berapa penerimaan. Misalkan kayak Indonesia tadi, pendapatannya cuma 2.200 triliun. Kalau menerapkan kebijakan fiskal seimbang, maka anggaran belanjanya akan menyesuaikan dengan pendapatan. Oh, karena pendapatan kita cuma 2.200, maka kita sesuaikan belanja kita 2.200 saja. Ya. Menyesuaikan belanja dengan berapa pendapatan. Dampak positifnya, negara kita tidak perlu berhutang karena uangnya pas. Yang mau dikeluarkan berapa, yang masuk berapa, seimbang. Tapi negatifnya, kalau terjadi keadaan yang istilahnya buruk, semua sudah dianggarkan untuk pendidikan sekian, untuk sosial sekian, untuk keamanan dan pertahanan sekian. Ketika terjadi, misalnya anggap bencana alam terjadi, seperti yang baru-baru ini terjadi di Semeru, ya, Semeru meletus tahun 2021 ini. Maka pemerintah harus menambah atau mengeluarkan uang ekstra, menambah dana ekstra. Padahal sebelumnya tadi sudah dianggarkan untuk masing-masing kebutuhan. Tiba-tiba ada kebutuhan tambahan. Maka mau tidak mau, negara harus mengalihkan beberapa dana untuk fokus ke penanganan satu hal bencana alam ini tadi. Atau seperti sepanjang tahun 2020 dan 2021, pada saat kita parah-parahnya COVID, anggaran kita sudah dipatok sekian. Ternyata terjadi COVID. Banyak yang di PHK, akhirnya Kementerian Sosial memberikan bantuan-bantuan. Dan pernah Kementerian Sosial melalui Menteri Sosialnya, Ibu Risma mengatakan, maaf, saya lupa siapa yang mengatakan, tapi ada berita seperti ini. Dana di Kementerian Sosial sudah habis. Nah, kan kalau sudah habis, lalu bagaimana cara membantu penanganan COVID ini? Belum lagi mereka yang ke rumah sakit itu gratis, kan? Pasien COVID gratis. Untuk isolasi di Wisma Atlet itu juga gratis. Nah, itu perlu dana yang nanggung ya pemerintah. Padahal sebelumnya, di tahun sebelumnya, sebelum COVID, itu tidak dianggarkan. Maka cara satu-satunya adalah menambah utang, bukan satu-satunya, yang ada dua. Pertama, menambah utang untuk biaya tambahan ini. Yang kedua, beberapa anggaran yang sudah disebar ke masing-masing kementerian itu dialihkan. Seperti di Kementerian Agama, di kampus kita. Beberapa pendanaan itu dialihkan. Beberapa kegiatan di kampus harus dihentikan dulu atau ditunda karena dananya dialihkan untuk penanganan COVID. Itu yang terjadi. Maka kebijakan fiskal seimbang ada positif negatifnya. Positifnya, kita tidak perlu hutang untuk biaya negara kita selama 1 tahun. Tapi negatifnya, siapa yang tahu kondisi?
baik itu perekonomian ataupun kondisi alam. Khawatirnya kalau perekonomian goncang, kita tidak punya cadangan dana. Yang B, kebijakan fiskal surplus. Artinya, kebijakan ini jumlah pendapatannya lebih tinggi dibanding pengeluaran. Nah, kalau kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. Paling enak itu kalau surplus. Penerimaan atau pendapatannya lebih banyak daripada pengeluaran. Ibarat anak kos, dikasih uang saku 1 juta untuk 1 bulan, tapi belanjanya cuma 500.000. Berarti masih punya 500.000 untuk disimpan ataupun untuk digunakan di bulan depan. Ada kebijakan fiskal defisit, merupakan kebijakan yang berlawanan dengan surplus. Salah satu kelebihan kebijakan ini adalah mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan ekonomi. Tapi kekurangannya, negara selalu dalam keadaan defisit. Nah, seperti yang terjadi di APBN 2020 tadi. Penerimaan kita 2.200 triliun. Belanjanya 2.500. Berarti defisit 300 triliun. Kita mengalami kekurangan. Ya. Oke, belanja kita lebih. Tapi untuk belanja lebih untuk hal-hal yang produktif, boleh. Tapi keadaan kita selalu bergantung dengan negara lain, mau tidak mau harus utang lagi. Ya. Dampaknya saya rasa kebijakan fiskal defisit ini juga luar biasa. Kita selalu menambah utang karena kebijakan fiskal defisit. Kita membangun infrastruktur luar biasa di zaman saat ini. Pembangunan jalan tol dari Jakarta ke Jawa Timur. Kemudian pembangunan bandara-bandara dan pelabuhan. Tapi ya tadi, pendapatan negara kita tidak mencukupi, akhirnya dari utang atau investasi luar negeri. Yang D, kebijakan fiskal dinamis. Kegunaan kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, kalau dinamis itu hampir mirip seperti surplus. Tapi bisa juga fiskal seimbang. Yang intinya, pendapatan negara itu sewaktu-waktu bisa dialihkan jika terjadi pertambahan kebutuhan harus belanja apa misalkan. Bisa juga defisit sih. Jadi yang fiskal dinamis ini gabungan antara dia seimbang, surplus atau defisit. Kalau seimbang, dia bisa mengalihkan dananya tadi. Kalau surplus, dia bisa menggunakan kelebihan dana tadi jika ada kebutuhan tambahan. Nah, yang jadi masalah kalau defisit, maka untuk memenuhi kebutuhan tambahan harus dengan utang lagi. Ini yang kedua, kebijakan fiskal dari sisi jumlah penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal dan pembangunan stabilitas politik ekonomi. Tingkat pengenaan pajak mempengaruhi tingkat tabungan pemerintah dan juga volume sumber daya yang tersedia untuk penyediaan modal pembangunan. Nah, kalian mungkin bisa baca sendiri lah ya. Tujuan fiskal untuk pembangunan stabilitas politik ekonomi. Kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara kebijakan fiskal dan kebijakan subsidi adalah saling bertolak belakang. Kebijakan subsidi sering disebut sebagai pajak negatif. Di sini harusnya pajak, bukan pajak. Artinya kebijakan yang tidak membawa pengaruh dan penerimaan negara, melainkan menjadi pengeluaran negara, namun bertujuan menjaga stabilitas ekonomi di tengah masyarakat. Nah, yang namanya subsidi sebenarnya tujuannya adalah untuk memperkuat stabilitas ekonomi. Ya tadi saya jelaskan di awal. Ketika subsidi diberikan kepada masyarakat miskin, tujuannya adalah agar masyarakat miskin bisa meningkatkan daya belinya. Syukur-syukur kalau bisa menjadi produktif dari subsidi yang diberikan. Contoh tadi BBM disubsidi oleh pemerintah. Kalau yang menggunakan subsidi adalah driver ojek online, berarti kan dia menggunakan subsidi untuk lebih produktif. Itu bagus.
Tapi sayangnya, subsidi ini terkadang dimakan juga oleh orang-orang yang mampu. Subsidi disebut sebagai pajak negatif karena sifatnya mengurangi pendapatan negara. Masalah utama perekonomian Indonesia pada umumnya bukan terletak pada kebijakan itu sendiri, melainkan pada penerapannya yang sering tidak efisien, infrastruktur yang tidak mendukung, struktur legal yang tidak jelas, ataupun faktor-faktor seperti korupsi yang menyebabkan alokasi dana pengeluaran pemerintah tidak maksimal. Jadi kita mungkin sudah menganggarkan, oh untuk pembangunan jalan sekian, sehingga nanti jalannya bagus. Transportasi antar kota, antar provinsi lancar. Tapi kenyataannya, dana yang keluar sekian dikorupsi. Akhirnya kualitas jalan yang bagus, yang bisa bertahan 10 tahun, kualitasnya hanya bertahan 5 tahun. Ya, karena dikorupsi. Seharusnya ini jalan bisa mendukung perekonomian untuk 10 tahun ke depan. Tapi baru 5 tahun atau 2 tahun sudah hancur. Maka harus dibangun lagi, dana lagi. Belum 10 tahun sudah 2 kali mengeluarkan dana untuk perbaikan jalan. Berarti kan kerugian untuk negara. Itu tantangan yang besar di Indonesia. Bagaimana korupsi bisa dihilangkan. Kalau korupsi hilang, insya Allah pembangunan infrastruktur kita juga bagus. Ya, jalan-jalan bisa bertahan lama. Gedung-gedung bagus, pelayanan bagus. Tapi kalau dikorupsi, ya kualitasnya juga biasa. Jalannya mudah rusak, gedungnya roboh, pelayanannya tidak cepat atau lambat sekali lah. Karena tadi budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Permasalahan non-ekonomi yang berpengaruh terhadap perekonomian harus dibenahi terlebih dahulu. Barulah kebijakan fiskal dapat menjalankan perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini tadi. Jadi jangan protes ketika kebijakan fiskal berjalan tapi kok nggak ada hasilnya. Kita bayar pajak terus. Perasaan nggak pernah telat bayar pajak. Gajian dipotong pajak. Motor setiap tahun bayar pajak. Kita beli barang ada PPN-nya. Tapi kenapa fasilitas-fasilitas negara kok nggak bagus, gitu kan? Kok kita masyarakatnya gini-gini aja, kesenjangan sosial makin tinggi, misal seperti itu. Ya karena ada faktor non-ekonomi seperti korupsi tadi, yang harus dibenahi terlebih dahulu. Meskipun pajaknya tinggi, penerimaannya banyak, tapi kalau masih banyak juga korupsinya, maka penyalurannya tidak akan bagus. Percuma kita misal, penerimaannya 10.000 triliun, tinggi lah ya, 5 kali lipat dari saat ini, sampai 10.000 triliun. Tapi kalau penyaluran dana dari pemerintah itu banyak terpotong oleh oknum-oknum ya, sekarang sering lagi ramai disebut oknum. Bagaimana bisa kita menyerap dana pajak tersebut dengan baik? Nah, ini PR untuk kita semua. Siapa tahu nanti kalian beberapa tahun kemudian ada yang menjadi anggota DPR atau ada yang menjadi kepala daerah, jadi menteri atau mungkin presiden. Ini PR dari kita semua yang harus diselesaikan. Jangan justru terbawa arus menjadi koruptor juga. Sekarang saat ini berbicara anti korupsi, menolak segala bentuk korupsi, kemudian demo menentang kebijakan yang tidak sesuai dengan kemasyarakatan. Tapi pada saat berada di posisi di atas, lupa dengan apa yang disuarakan pada saat itu. Itu tadi sekilas tentang ekonomi mikro. Bukan ekonomi mikro. Kebijakan fiskal dalam dunia makro. Sekarang kita bahas masalah kebijakan moneter. Nanti kalian bisa baca-baca lagi terkait kebijakan fiskal. Untuk lebih jauhnya,
Bisa kalian pelajari lagi dari berbagai sumber, karena ini hanya sebagian saja. Yang pasti kebijakan fiskal itu beriringan dengan kebijakan moneter. Kalau fiskal tadi sepenuhnya adalah wewenang pemerintah, maka kebijakan moneter ini wewenangnya ada pada bank sentral. Kalau di Indonesia, bank sentralnya disebut Bank Indonesia. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi, khususnya yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang. Saya sering sebut moneter itu seperti atau kepanjangannya money territory atau uang yang ada di suatu wilayah. Jadi pembahasan moneter, pembahasannya adalah uang. Secara umum, ekonomi moneter membahas permasalahan sekaligus penyelesaian yang ditimbulkan oleh suatu alat tukar pada sebuah negara. Alat tukar berarti uang atau yang bisa dijadikan alat bayar, termasuk itu emas, perak, atau beberapa barang-barang. Proses kebijakan moneter dilakukan dengan mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Nanti pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat dilakukan dengan menerapkan, kalau kebijakan moneter ada dua, ekspansif, yakni menambah jumlah uang yang beredar, atau kontraktif, mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi kalau tadi ruang lingkupnya kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran, kalau moneter berkaitan dengan jumlah uang beredar, ditambah atau dikurangi, terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ditambah jika jumlah uang terlalu sedikit yang beredar, dikurangi jika jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Nah, skema permasalahan moneter, semua berasal dari yang namanya uang. Uang itu sumber masalah. Terlalu banyak uang jadi masalah. Pajaknya banyak. Banyak yang menghindar dari pajak. Takut sudah terlalu banyak duit, ujung-ujungnya takut kehilangan harta. Banyak uang jadi masalah, apalagi uangnya sedikit. Tambah jadi masalah lagi. Mau beli ini nggak ada duitnya. Mau makan nggak ada duitnya, itu lebih susah lagi. Ya. Sehingga permasalahan dalam moneter adalah uang. Masalahnya cuma dua, jumlah uang beredar terlalu banyak atau jumlah uang beredar terlalu sedikit. Nanti dampaknya ujung-ujungnya adalah resesi atau terhentinya roda perekonomian. Kalau jumlah uang beredar terlalu sedikit, akan terjadi daya beli masyarakat yang turun. Jumlah uang beredar sedikit itu maknanya bisa uang yang ada di tangan terlalu sedikit. Contoh, saat COVID banyak yang di PHK. Ketika seseorang di PHK berarti sudah tidak terima gaji bulanan lagi. Tidak ada pemasukan. Maka dia sedikit punya duit. Kalau dia sedikit duitnya, maka tidak bisa beli bahan makanan. Yang biasanya pada saat masih bekerja 1 bulan konsumsi 20 kg beras. Setelah tidak bekerja, dia mau beli beras pakai apa? Paling dari sisa-sisa duitnya 1 bulan cuma bisa beli 5 kilo. Artinya terjadi penurunan daya beli. Itu pengertian pertama dari uang beredar terlalu sedikit. Yang kedua, selain dari jumlah uang di kantong itu memang benar-benar sedikit, yang kedua, yang sedikit adalah minat belinya turun. Ya, minat belinya turun. Contoh, pada saat COVID juga. Yang biasanya orang liburan, tidak bisa liburan. Yang biasanya orang belanja banyak, beli mobil, beli sepeda motor, menunda dulu pembeliannya. Yang biasanya mungkin orang mau mulai usaha, mau bikin kafe, ditunda dulu. Karena saat keadaan COVID, perekonomian itu tidak stabil. Kalau duitnya digunakan untuk buka bisnis, khawatir bisnisnya nanti tidak akan maju. Misal masa COVID bikin kafe, udah tahu lagi PPKM, orang dilarang nongkrong-nongkrong. Dia bikin kafe, akhirnya kafenya tidak laku. Nah, oleh sebab itu,
banyak yang menahan uangnya. Lebih baik duitnya ditabung daripada untuk dibelanjakan. Sehingga makna jumlah uang beredar terlalu sedikit. Yang kedua adalah minat untuk berbelanjanya yang kurang. Saya ulang ya, jumlah uang beredar terlalu sedikit bisa disebabkan pertama, memang jumlah uangnya sedikit yang ada di kantong, dia tidak punya uang. Yang kedua, uangnya ada tapi minat untuk membelinya tidak ada. Lebih dominan untuk menabung. Sehingga berpengaruh terhadap daya beli. Nah, dampak kedua, kalau jumlah uang beredar terlalu banyak, nanti akan terjadi inflasi atau kenaikan harga barang. Makna jumlah uang beredar terlalu banyak sama tadi, kebalikan dari uang terlalu sedikit. Jumlah uang beredar terlalu banyak, makna pertama adalah memang benar-benar orang punya uang yang banyak. Misalkan habis dapat undian, dapat hadiah, atau misal pada saat hari raya, biasanya para pegawai dapat THR. Selain gaji ada THR juga. Nah, berarti kan banyak yang pegang duit. Oleh sebab itu, pada saat mendekati hari raya, harga daging melonjak, harga kebutuhan pokok naik. Makanya ibu-ibu nih biasanya mendekati hari raya kan belanja jauh-jauh hari sebelum harga barang pada naik. Semakin mendekati hari raya, harga barang semakin mahal. Daging naik, telur naik, ayam ikut naik juga. Karena memang banyak yang berbelanja, duitnya juga banyak. Itulah yang disebut sebagai inflasi. Nah, pengertian jumlah uang beredar terlalu banyak untuk yang kedua adalah uangnya nggak ada, tapi minat membelinya atau kemampuan membelinya ada. Contoh, saat COVID, keluar HP iPhone 12. Mulai dari 11 ya, iPhone 11, kemudian iPhone 12. Saat COVID. Tapi lihat yang punya iPhone 12, banyak. Uangnya ada? Belum tentu. Tapi minat belinya ada. Terus uangnya dari mana? Bisa aja dari Shopee Pay Later, bisa dari pinjaman online, macam-macam. Ya. Uangnya nggak ada, tapi keinginannya atau minat membelinya ada. Ini juga akan berdampak terhadap inflasi. Kalau sudah inflasi, harganya naik, kebutuhan naik, harga beras naik, daging sapi naik, ayam naik, telur naik. Karena semua harganya naik, maka daya beli akan ikut turun. Ujung-ujungnya turun juga nih daya belinya. Mau jumlah uang beredar terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, dampaknya akan menurunkan daya beli masyarakat. Nih kalau hari raya, oke duitnya banyak, mau beli daging. Tapi kalau harga dagingnya naik, otomatis beberapa masyarakat juga kemampuan membelinya turun. Karena duitnya juga terbatas. Oh harga daging naik, ya udah beli sekilo aja. Yang penting merasakan daging. Ya, jadi dampaknya sama-sama akan menurunkan daya beli. Kalau daya beli turun, dampak selanjutnya adalah penjualan negatif. Kalau masyarakat tidak mampu membeli atau tidak mau membeli suatu produk, maka produk tersebut penjualannya akan turun, bahkan bisa negatif. Ketika mobil harganya naik, harganya mahal, atau orang tidak punya duit untuk beli mobil, atau orang tidak punya keinginan untuk beli mobil, maka penjualan mobil akan turun. Semasa COVID, masyarakat menunda untuk beli mobil karena khawatir keadaan ekonomi yang tidak menentu, nanti beli mobil malah tidak bisa bayar. Atau pas beli mobil, tabungannya habis, tiba-tiba di PHK. Nanti mau makan pakai apa? Dampaknya adalah ke produsen mobil. Nah, dampak kedua adalah PDB negatif. PDB bisa disebut sebagai tingkat produktivitas dalam sebuah negara. Karena perekonomiannya melemah, transaksi jual beli barang turun,
maka PDB otomatis turun. Output real negatif. Karena penjualannya turun, maka pabrikan-pabrikan barang akan mengurangi produksinya. Tadi produsen mobil, yang biasanya dalam 1 bulan laku 10 mobil. Semasa COVID cuma 5 mobil. Maka dia akan menurunkan tingkat produksi. Sebelumnya 10 mobil. Bulan ini kita produksi 5 mobil aja, karena yang kemarin nggak laku. Ya kan, berarti output realnya jadi negatif. Manufaktur berkontraksi terlalu lama. Nilai rupiah terdepresiasi, keuntungan perusahaan turun, akhirnya pengangguran meningkat akibat dari PHK. Tadi kalau sudah penjualan mobil turun, pabrik mengurangi tingkat produksinya, otomatis banyak pegawai yang tidak terpakai. Dan perusahaan pun tidak akan mampu membayar gaji karyawan. Akhirnya ya di PHK. Ya. Karena tidak mampu membayar, kerjaannya juga nggak terlalu padat, ya udah karyawannya di PHK atau dirumahkan. Akibat PHK, pengangguran meningkat. Semua berasal dari yang namanya uang ini tadi, masalahnya. Nah, yang punya kewenangan untuk menjaga adalah Bank Indonesia, selaku otoritas moneter. Tujuannya untuk stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, ketersediaan lapangan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Keseimbangan neraca pembayaran, saya bahas dari kanan, berkaitan dengan ekspor dan impor. Berkaitan dengan ekspor dan impor, semakin sering kita impor barang, ini yang suka barang-barang dari luar negeri, terutama seperti Korea. Semakin sering kita impor, maka nilai tukar rupiah kita akan semakin lemah. Nanti akan kalian pelajari kalau ketemu di mata kuliah moneter. Ini sekedar pengantar aja. Semakin banyak kita impor barang, dampaknya adalah melemahkan nilai tukar rupiah. Yang kedua, menjaga ketersediaan lapangan kerja. Jadi kalau jumlah uang beredar terlalu banyak atau terlalu sedikit, dampaknya kan tadi ke lapangan kerja. Sampai ujung-ujungnya terjadi PHK. Yang ketiga, pemerataan pendapatan. Ini berkaitan dengan lapangan kerja tadi juga. Pertumbuhan ekonomi. Ya, ketika banyak produk yang tidak laku, maka pertumbuhan ekonomi juga akan turun. Stabilitas harga berkaitan dengan inflasi. Ini tujuan dari Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar. Instrumen kebijakan moneter. Nanti ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka, nanti ada operasi pasar terbuka absorpsi, ada operasi pasar terbuka injeksi, ya, 2. Ada kebijakan diskonto, ada kebijakan cadangan kas, ada kebijakan bujukan moral. Ini instrumen kebijakan moneter. Kalau kebijakan fiskal tadi instrumennya kan ada pajak, PNBP, hibah. Itu untuk penerimaan, untuk pengeluaran berbagai macam belanja negara. Kalau kebijakan moneter ada 4 instrumennya atau alatnya yang akan kalian pelajari kalau nanti ketemu mata kuliah moneter. Saya lewatkan, atau kalian mau baca dulu silakan, bisa di pause kemudian dibaca. Operasi pasar terbuka injeksi. Nah, bisa kalian pause kalau mau dibaca. Kebijakan tingkat bunga diskonto. Kebijakan cadangan kas minimal. Kebijakan bujukan moral. Nah, masalah resesi. Tadi kan daya beli yang turun.
Caranya untuk meningkatkan daya beli yang turun adalah menambah jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar tadi, mereka yang tidak punya uang diberikan uang. Contoh bantuan langsung tunai. Berarti menambah jumlah uang beredar. Atau mereka yang tidak punya minat untuk berbelanja, direspon untuk berminat lagi. Seperti tadi, uangnya ada, tapi mereka tidak mau beli mobil karena lebih memilih menabung. Akhirnya pemerintah memberikan respon dengan cara menghapuskan pajak pembelian kendaraan bermotor. Jadi kalau beli mobil, pajaknya nggak ada. Beli harga jual normal aja, tanpa ada pajak. Sehingga harga mobil itu lebih murah. Tujuannya apa? Supaya masyarakat kembali berbelanja. Uangnya jangan cuma disimpan, dibelanjakan. Ya. Caranya untuk menambah uang beredar bisa dengan pasar terbuka, kebijakan diskonto, cadangan kas. Ini tadi instrumennya digunakan. Tapi ini nanti berorientasi pada keuntungan duniawi dengan mengandalkan instrumen ribawi karena berhubungan dengan bunga bank dan bunga bank. Nanti kalian pelajarilah pokoknya kalau ketemu moneter Islam. Pada dasarnya, kebijakan dalam ekonomi konvensional, sistem moneter konvensional itu berorientasi pada keuntungan duniawi dan mengandalkan instrumen riba. Kalau dalam Islam yang ditawarkan adalah distribusi kekayaan. Ketika ada orang yang tidak mampu beli beras misal ya, seperti tadi yang di PHK. Kalau sudah di PHK tidak punya penghasilan. Gimana caranya dia agar bisa beli beras? Ya dengan cara distribusi kekayaan. Yang kaya tadi jangan cuma disimpan duitnya. Ingat ada zakatnya di sana. Harta kita ada zakatnya. 2,5% harta milik kita ada hak orang lain. Jangan lupa infak dan sedekah. Ini yang harusnya dilakukan dalam Islam untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga yang tadinya di PHK setelah dapat zakat, infak, dan sedekah, dia bisa beli beras lagi, bisa berbelanja lagi, bisa mencoba membuka lapangan usaha kalau diberikan zakat produktif. Nanti orientasinya ini pada keuntungan dunia dan akhirat. Jadi kalau Islam itu orientasinya tidak cuma dunia, tapi juga akhirat. Nah, ini materi tentang kebijakan fiskal dan moneter. Banyak sekali sebenarnya. Tapi kita selesaikan dalam satu mata kuliah. Meskipun 3 SKS, tapi 16 pertemuan itu juga nggak full. Maka cara agar kalian bisa memahami ya dengan cara belajar sendiri secara mandiri. Nah, saya akan membimbing jika ada sesuatu yang tidak kalian pahami atau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tanyakan di grup. Insya Allah akan saya jawab. Kita tidak terbatas ruang dan waktu karena kita perkuliahan online. Kalian mau tanyakan di grup silakan. Mau malam, mau siang, mau sore. Nanti kalau saya sempat baca, akan langsung saya balas, langsung saya respon dan berikan jawaban. Mungkin kita masuk sedikit lagi ke fiskal dalam Islam. Tadi kalau moneter sudah menyinggung masalah moneter Islamnya ya sedikit ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke fiskal dalam Islam. Fiskal dalam Islam itu sama juga, terkait penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal pada awal pemerintahan Islam, bentar saya atur dulu. Latar belakangnya, kondisi ekonomi geografis kota Madinah. Kita harus tahu dulu, karena ini berbicara awal. Jadi, Islam itu hadir di Mekah, tapi berkembang di Madinah. Rasulullah dan para sahabat melakukan hijrah, karena di Mekah tidak aman. Lalu hijrahlah ke Madinah. Mulai dari sini, bertambahlah populasi muslimin. Jumlah muslimin terus meningkat. Ketika memimpin suatu negara atau pemerintahan,
Ya, pertambahan manusia atau pertambahan populasi itu menjadi fokus juga, sehingga perlu kebijakan ekonomi yang tepat. Karena ada banyak kepala yang harus diberi makan, dan kebutuhannya harus dipenuhi. Di Madinah, demografinya ya dari segi pekerjaan dan kesempatan kerja umumnya adalah pertanian, perkebunan, ternak, perdagangan. Pertanian masih ada di sana meskipun daerah gurun. Perkebunan ada kebun kurma. Peternakan mereka ternak unta dan domba. Perdagangan jelas di setiap daerah selalu ada perdagangan. Kurma yang dari kebun tadi didagangkan keluar daerah. Itu pekerjaan umum yang ada di Madinah pada saat itu dan beberapa jazirah Arab. Sehingga dari kegiatan ini terbuka kesempatan untuk memperoleh pendapatan negara yang bersumber dari zakat perdagangan karena tadi ada perdagangannya dengan nisab tertentu. Bisa kalian baca nanti 200 dirham atau 20 dinar per tahun. Maka wajib zakat. Ada zakat pertanian karena ada yang bekerja sebagai petani. Nanti yang antara menanam sendiri itu nisabnya 5 wasak atau 847 kilo per tahun. Ada yang menggarap menggarap tanah atau sebagai pemilik kebun ya setengah dari nisab yang menanam sendiri. Ada juga peternakan karena ada yang berternak unta dan domba. Kalau domba setiap 40 ekor itu wajib bayar zakatnya 1 ekor. Kalau sapi setiap 30 ekor wajib bayar 1 ekor anak sapi yang jantan. Kalau punya 5 ekor unta, zakat peternakannya adalah 1 ekor domba. Ada juga pendapatan dari harta rampasan perang, ghanimah. Nah, ini sudah masuk ke instrumen fiskal, ya. Mulai dari zakat perdagangan, pertanian, zakat peternakan. Itu ditarik dari kaum muslimin. Ada juga yang bersumber dari peperangan ghanimah. Kan masa awal Islam itu erat dengan peperangan. Baik perang dalam hal menyebarkan syariat Islam ataupun perang mempertahankan diri. Tapi kalau kita sekarang tidak ada lagi yang namanya ghanimah. Karena kita tidak ada peperangan. Ada khums, ada jizyah. Nanti kalian pelajari tentang khums dan jizyah. Di sejarah pemikiran ekonomi Islam. Seharusnya di semester 3 ada. Kalau ada penerimaan, maka ada pengeluaran. Tidak mungkin uang itu diterima terus tapi tidak dikeluarkan. Maka pada masa awal Islam dibentuk yang namanya Baitul Mal. Lembaga yang khusus menerima. Kalau kita di Kementerian Keuangan, ya, menerima pajak itu di Kementerian Keuangan. Dirjen Pajak. Nah, kalau di sini namanya Baitul Mal di Islam. Dia yang bekerja sebagai pengelola. Pengelolanya disebut qadi, sekretaris, ada sekretaris pernyataan, hubungan, perjanjian dan perdamaian, ada peperangan. Ada yang bertugas sebagai pencatat administrasi pemerintahan. Jadi di dalam Baitul Mal ada beberapa orang yang bertugas. Kewajiban Baitul Mal mengatur dan mengurusi permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Ini seperti Kementerian Sosial kita saat ini. Kemudian memperbarui kota tua dan membangun yang baru. Ini Kementerian PUPR kalau kita. Mengumpulkan kharaj ini pajak dari non-muslim yang tinggal di wilayah muslim. Mempersiapkan pertahanan negara. Ini berada di Kementerian Pertahanan kalau kita sekarang ya. Membeli persenjataan dan mempersiapkan tentara. Sumber pemasukan Baitul Mal tadi disebutkan, ada zakat, ada khums, ada jizyah, dan pemasukan lain-lain. Jenis pengeluarannya, tujuannya penyebaran Islam. Kalau sekarang mungkin kita lebih ke Kementerian Agama, tapi tidak
fokus ke Islam, karena Kementerian Agama itu mengayomi 5 agama yang ada di Indonesia. 5 atau 6, saya lupa. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Ada 6. Kalau zaman awal Islam, jelas hanya penyebaran Islam. Jadi dana-dana yang masuk digunakan untuk penyebaran Islam, seperti membantu mu'alaf yang baru masuk Islam. Biasanya kan mereka meninggalkan harta bendanya, sehingga tidak punya apa-apa. Lalu membayar mereka yang seperti ulama-ulamanya. Untuk menyebarkan ilmu, mereka dibantu pendanaan, sehingga bisa fokus untuk menyebarkan Islam. Mereka tidak lagi pusing dengan mau makan apa. Mereka fokus saja untuk menyebarkan Islam, karena sudah dijamin pemerintahnya. Ada juga gerakan pendidikan dan kebudayaan. Kalau kita sekarang di Kemendikbud, pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau kita mungkin di Dikti, pendidikan tinggi. Ada pembangunan infrastruktur, ini di PUPR tadi kalau sekarang. Nah, pembangunan armada perang di Kementerian Pertahanan. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial, seperti di Kementerian Sosial. Kegiatannya menyantuni fakir miskin, menampung tunawisma atau orang yang tidak punya rumah, bayar gaji para pengumpul zakat, melunasi utang orang-orang yang tidak mampu membayar utangnya, menolong orang-orang yang baru masuk Islam, membebaskan budak, melaksanakan aktivitas pekerjaan umum, pemberian hadiah kepada utusan negara lain yang datang untuk memeluk Islam. Nah, kalau pengeluaran, bayangkan kalau pengeluaran negara kita digunakan untuk hal seperti ini, ya, penyebaran Islam. Mereka ulama-ulama kita menyebarkan Islam atau mengajarkan ilmu-ilmu syariat Islam itu dibayar, pemerintah yang bayar, jadi tidak lagi bertarif. Sehingga yang disampaikan itu memang benar-benar ilmu. Mereka tidak sekedar menyampaikan masuk ke TV sebagai ulama selebritis. Kalau ulama selebritis, khawatirnya mereka lebih dominan untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh penontonnya. Kalau tidak sesuai dengan penontonnya, nanti tidak diundang lagi. Maka kalau penyebaran Islam, ulama-ulamanya disokong oleh pemerintah, dibayar, nah, bisa fokus ulamanya ini. Ke daerah mana dikirim mau. Karena tidak pusing lagi, besok mau makan apa. Untuk pendidikan, oke, kita sekarang ada. Tapi posisinya ada di posisi kelima. Dari anggaran yang terbesar kelima di anggaran Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, ya, perbintangan, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur, kita sekarang juga membangun infrastruktur. Pembangunan armada perang juga ada. Nah, sekarang penyediaan layanan kesejahteraan sosial ini yang mungkin bisa diikuti. Menyantuni fakir miskin mungkin iya sekarang ada. Tunawisma juga ada, Kementerian Sosial. Rumah singgah namanya. Membayar gaji para pengumpul zakat. Nah, yang di Basnas digaji, oke, boleh. Melunasi utang orang-orang yang tidak mampu membayar utangnya. Basnas mulai melunasi utang orang-orang yang tidak mampu bayar utang. Tapi kalau memang orang-orang yang tidak mampu dilunasi utangnya, ini sangat bagus. Asal orang yang berhutang ini memang benar-benar berhutang untuk membeli kebutuhan pokok, bukan berhutang untuk beli iPhone atau beli mobil. Kalau yang seperti itu nggak usah ditanggung. Tapi memang benar-benar orang yang berhutang untuk beli kebutuhan pokok, untuk makan sehari-hari. Orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, ini juga perlu dibantu untuk mengokohkan imannya. Yang membebaskan budak kalau sekarang tidak ada lagi perbudakan. Laksanakan aktivitas pekerjaan umum. Memberi hadiah pada utusan negara lain yang datang untuk memeluk Islam. Oke. Ada beberapa instrumen di dalam kebijakan fiskal Islam yang masih bisa diterapkan di Indonesia untuk saat ini. Tapi ada juga mungkin yang tidak. Secara lebih rinci, kebijakan fiskal Islam, kalian sudah saya beri materinya, 3 buah materi. Nah, kalian bisa baca sumber-sumber pendapatan negara.
Kalau dari kaum muslimin ada zakat, ada usur, zakat fitrah, wakaf, amwal fadilah, nawaib, sedekah lain, dan khums. Dari kaum non-muslim ada jizyah, kharaj, dan usur. Ya. Untuk umum, dari ghanimah atau hasil rampasan perang, ada fai, uang tebusan, pinjaman dari kaum muslimin atau non-muslimin, ada hadiah. Nah, masing-masing pengertiannya bisa kalian baca di materi ini nanti. Ya, sudah saya share sebenarnya. Tinggal kalian mau keinginan kalian untuk membaca atau tidak membaca. Saya rasa penjelasan yang panjang lebar ini saya cukupkan. Semoga dapat memberikan manfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.